Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 13 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama. Bencana longsor yang terjadi di Desa Komangan, Kecamatan Bolang, Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara berhasil memutus jalur Trans Sulawesi selama 17 jam. Saat ini petugas dari Balai Jalan Provinsi Sulut dan juga BPBD Bolmong sudah berhasil membuka sebagian jalan. Namun kemacetan panjang masih terpantau di Jalan Trans Sulawesi. Informasi lengkapnya dan bagaimana pantauan terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Nilton Durado, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nilton. Halo rekan Dea. Iya, rekan Nelton, terkait kejadian ini berapa total rumah warga yang rusak akibat bencana longsor di Kabupaten Bolmong sendiri? Ya, hujan deras yang melanda Kabupaten Bolmong sejak kemarin hingga pagi tadi menyebabkan beberapa titik Jalan Trans Sulawesi terjadi longsor. Kurang lebih ada 9 rumah di Desa Komangan yang tertimpa bencana longsor dan rusak berat. Pantauan kami pada siang hari tadi, warga yang mempunyai rumah tersebut sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka, tapi mereka hanya mengangkat puing-puing dan perabotan mereka yang rusak dan barang-barang elektronik saja. Jadi secara keseluruhan ada 9 rumah di Desa Komangan yang tertimpa bencana longsor. Rekan Dea. Iya. Rekan Nelton, lalu sejak longsor ini menimpa Desa Komangan sendiri, apa saja yang dikeluhkan oleh warga setempat di sana? Apa juga terkait dengan Jalan Trans Sulawesi ini yang lumpuh? Selain pengendara yang mengeluhkan terkait putusnya Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Mobagu dan ibu kota Provinsi Sulut yaitu Kota Manado, masyarakat Desa Komangan juga mulai mengeluhkan terkait sulitnya air bersih dan listrik yang tak kunjung menyala. Masyarakat harus berjalan sekitar 3-4 km untuk mandi di desa tetangga karena air bersih yang ada di desa mereka sudah mulai keruh karena longsor itu sendiri dan PAM yang mereka bangun di sekitar desa juga sudah rusak karena longsor. Demikian rekan ya. Lalu langkah pemerintah Kabupaten Bolmong ke depannya seperti apa? Apakah sudah ada informasi untuk mencegah kembali terjadinya longsor? Ya, rekan Dea, ini adalah longsor yang kedua kali di tahun 2021 karena beberapa bulan sebelumnya di desa ini juga terjadi longsor karena memang Desa Komangan di Kabupaten Bolmong itu terkenal dengan sering terjadi longsor dan pemerintah kabupaten Kabupaten Bolmong melalui Bupati sudah turun langsung kemarin, Bupati tahun depan, karena tahun ini anggarannya sudah tidak memungkinkan, tapi dia meminta kepada masyarakat agar mengikhlaskan tanahnya untuk dibangun talut agar longsor ini tidak terjadi kembali. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Nelton Durado untuk laporan Anda langsung dari Bolmong. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini Senin 13 Desember 2021 kembali menggelar sidang lanjutan perkara suap mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Ia terlibat kasus pemberian suap terkait pengurusan kasus yang sedang ditangani KPK di Lampung Tengah. Aziz Syamsuddin didakwa memberi suap senilai 3,099 miliar dan $36.000 Amerika Serikat kepada ex-penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan advokat Maskur Husain. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun News. Ada rekan Danang Triatmojo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Rekan Danang, bisa Anda informasikan saat sidang lanjutan tadi siapa saja saksi yang dihadirkan? Ya, tadi Jaksa Penuntut Umum KPK hari ini menghadirkan 4 orang saksi dalam perkara lanjutan sidang perkara Aziz Syamsuddin. Mereka diantaranya Agus Susanto, Agus Supriyadi, Rizky Cinde, dan Sebastian Marewa.
Agus Susanto diketahui sebagai mantan anggota Polri yang menjadi sopir AKP Robin 47, mantan penyidik KPK. Kemudian Agus Supriyadi merupakan wakil kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Selanjutnya Rizky Citi adalah seorang konsultan di salah satu perusahaan sekaligus teman Robin 47. Sementara Sebastian Marewa merupakan sopir pribadi dari Robin 47 sendiri. Demikian. Seperti apa tadi keterangan saksi yang diungkap dalam persidangan lanjutan ini, rekan Danang? Saksi tadi atas nama Agus Susanto, jadi yang pertama didengarkan keterangannya. Dalam persidangan, Agus mengaku diajak oleh Robin ke salah satu rumah di kawasan Jalan Denpasar, yang belakangan diketahui merupakan rumah dinas Aziz Samsudin. Di sana Robin menerima paper bag coklat berisi uang dari mantan wakil ketua DPR itu. Robin menyampaikan ke Agus bahwa uang dalam paper bag itu merupakan hasil kerjanya. Usai menerima uang dari Aziz, Robin menghubungi Maskur Hussein dan membuat kesepakatan bertemu di basement parkiran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Robin kemudian memisahkan uang dalam paper bag tersebut menjadi 3 bagian. Saat sampai di basement parkiran, Robin menyerahkan uang yang telah terbagi-bagi itu kepada Maskur. Setelah penyerahan uang, Agus mengatakan Robin ditelepon oleh seorang penasihat hukum. Ia menjamin nama Aziz Samsudin tak akan disebut-sebut dalam kasus di Lampung Tengah yang saat itu sedang ditangani KPK. Demikian. Terakhir, rekan Danang, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum maupun Aziz Samsudin sendiri terkait keterangan saksi tersebut? Tadi saat giliran kubu Aziz Samsudin bertanya, mereka mencecar pertanyaan kepada saksi. Salah satunya kuasa hukum Aziz mempertanyakan apa saksi melihat langsung penyerahan uang tersebut dan mata uang asing apa yang diserahkan kepada Robin. Saksi tadi langsung menjawab secara tegas bahwa dia melihat langsung uang yang diberikan merupakan valuta asing. Aziz Samsudin yang juga hadir dalam persidangan turut mencecar saksi soal pertemuan kader Partai Golkar di kediamannya. Saksi dalam BAP menyebut melihat langsung kader Golkar berkumpul dan diperkuat dengan informasi dari Robin. Aziz Samsudin keberatan dengan keterangan saksi, bahkan dia mengajak saksi bersumpah atas keterangannya untuk menunjukkan siapa yang benar dan salah. Hingga saat saya melaporkan hari ini, sidang perkara yang menyeret Aziz Samsudin masih berlangsung. Masih ada 3 saksi yang mengantri untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo melaporkan langsung dari lokasi sidang. Selamat bertugas kembali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peresmian penataan makam Sultan Daud Syah Aceh di TPU Utan Kayu, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari ini, Senin 13 Desember 2021. Dalam peresmian makam tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disambut oleh perwakilan keluarga yang juga keturunan dari Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya acara tersebut, sudah bergabung bersama kami rekan Yolanda Putri, jurnalis Warta Kota yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Yolanda. Halo rekan Dea. Rekan Yolanda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi meresmikan makam Sultan Daud Syah Aceh. Bisa Anda informasikan, gambarkan kembali bagaimana saat peresmian tadi? Ya baik Dea. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peresmian penataan makam Sultan Muhammad Daud Syah Aceh di TPU Utan Kayu, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin pagi tadi. Orang nomor 1 di ibu kota ini mengatakan bahwa pemugaran merupakan suatu bentuk penghormatan dirinya kepada seorang pribadi yang melepaskan seluruh hidupnya untuk berjuang bersama rakyat, mengusir kolonialisme. Anies juga berharap pemugaran makam Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah ini harus menjadi tradisi untuk menjaga para pejuang. Dalam peresmian tersebut, dirinya disambut oleh perwakilan keluarga yang juga keturunan dari Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah. Adapun jumlah keseluruhan makam yang dipugar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, yakni berjumlah 7 makam keluarga Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah. Selain itu juga Anies diberikan siwah dan kopiah Meiko Top Aceh yang merupakan senjata tradisional khas Aceh dari perwakilan keluarga Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah. Begitu dia.
Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Sultan Muhammad Daud Syah ini terkait makam leluhurnya yang dipugar oleh Pemprov DKI? Ya, perwakilan keluarga Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah, Tengku Dian Anggraini mengungkapkan rasa bahagianya sebab makam leluhurnya dipugar oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pemugaran ini kami sangat antusias sekali karena selama ini makam kakek kami, makam Sultan, tidak terlihat oleh khalayak umum. Dengan begitu, dirinya berharap ke depan Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah dapat diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Gitu deh. Baik, rekan Yolanda, untuk menyegarkan kembali ingatan Tribuners ya terkait Sultan Muhammad Daud Syah, bisa Anda ceritakan mengenai sosoknya? Ya dia, Sultan Muhammad Daud Syah merupakan sultan terakhir kerajaan Aceh Darussalam yang berkuasa pada 1874 hingga 1923. Dirinya menggantikan kedudukan Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah dan diangkat sebagai Sultan Aceh di Masjid Indrapuri pada tahun 1878. Semasa berkuasa, Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah menentang Belanda yang saat itu menguasai wilayah Kutaraja Aceh. Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah ini bahkan merobek draft damai karena tidak mengakui kekuasaan Belanda. Kendati demikian, akhirnya Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Alaiddin Daud Syah ini pada tahun 1907. Lalu ia meninggal dunia sebagai tawanan Belanda di Batavia atau sekarang kita kenal sebagai Jakarta pada 6 Februari 1939 dan dimakamkan di TPU Utan Kayu Rawamangun. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Yolanda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terkait kegiatan ini selengkapnya. Pagi hari ini kita sama-sama hadir di dalam peresmian pemugaran Kompleks Makam Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah yang wafat di Jakarta pada tahun 1939, dimakamkan waktu itu di TPU Utan Kayu, Jakarta, di tempat ini. Pemugaran ini adalah bentuk penghormatan kita kepada seorang pribadi yang melepaskan seluruh kenyamanan hidupnya bila ia memilih untuk menjadi komprador, memilih untuk menjadi teman bagi kolonial, tapi ia memilih untuk berjuang bersama rakyat mengusir kolonialisme. Perjuangan itu memiliki ongkos yang amat mahal karena dia melepaskan semua yang menjadi kenyamanannya. Seorang yang dilahirkan di keluarga kesultanan dan memilih berjuang bersama rakyat kebanyakan. Kita berbicara di akhir abad 1800, awal abad 1900. Itu adalah masa di mana kemerdekaan belum terlihat di depan mata. Tim sepak bola kebanggaan Sumatera Selatan, Sriwijaya FC, menambah amunisi 3 pemain anyar. Ketiga pemain baru ini telah bergabung untuk menghadapi babak 8 besar Liga 2. Diketahui Liga 8 besar Liga 2 akan berlangsung 15 hingga 23 Desember mendatang di Stadion Pakansari Cibinong Bogor dan Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari sripoku.com, ada rekan Abdul Hafiz yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Hafiz. Halo rekan Dea. Ya, Hafiz, bisa Anda informasikan terkait hal ini bagaimana Coach Til Maizar yang pelatih ya dari Sriwijaya FC ini melihat peluang ketiga pemain anyar untuk bisa layak menjadi starting pada laga perdana menghadapi Persiba Balikpapan. Oke rekan Dea dan Tribuners sekalian, Sriwijaya FC yang berambisi untuk kembali naik ke Liga 1 akan memasuki babak 8 besar yang akan mulai tanggal 15 sampai 23 Desember 2021 mendatang. Ada 3 pemain anyar yang sudah hadir. Ini ada winger Engli Bersani, ada Gulam Fatur Rahman,
posisi gelandang serang, dan striker Sunawan Rusani. Ini Coach Neil Maizar telah menjelaskan bahwa ketiga pemain ini sedang beradaptasi dengan pemain lama Sriwijaya dan sedang lakukan penilaian yang nantinya jika nanti layak untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang sudah ada, ketiga pemain ini akan menjadi starter terutama pada laga perdana menghadapi Persiba Balikpapan yang akan berlangsung hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 petang. Demikian rekan Dea. Ya, terkait penilaian itu tadi, bagaimana untuk penilaian sementara dari Neil Maizar sendiri dengan masuknya 3 pemain anyar tersebut? Ya, rekan Dea, ketiga pemain tersebut sudah disimulasikan dengan pemain-pemain yang sudah ada sebelumnya, dan Neil Maizar bersyukur ketiga pemain ini sudah bisa berbaur, artinya sudah mulai beradaptasi dengan pemain yang lama, dan terlihat mereka ini sudah matching kalau Coach Neil Maizar tadi menyebutkan. Demikian akan dia. Ya, lalu rekan Hafiz, terkait masuknya 3 pemain baru ini apakah tidak berpengaruh dengan strategi yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Coach Neil Maizar yang telah memiliki the winning team selama ini? Ya, rekan dia, sebenarnya kan Sriwijaya FC ini tampil perfect lah selama menjalani babak penyisihan Liga 2 di grup A sebelumnya. Untuk lebih bagus lagi untuk menghadapi lawan-lawan tangguhnya di babak 8 besar di grup X nantinya, Sriwijaya FC ini siap untuk menambah amunisinya dengan 3 pemain baru ini, dan menurut Neil Maizar kedatangan 3 pemain ini dirasakan tidak begitu berpengaruh karena menurutnya strategi itu sendiri sudah ia terapkan dan tinggal lagi untuk mencocokkan ketiga pemain ini dengan posisinya, apakah ini akan cocok, kalau mereka cocok mereka akan mendapatkan posisinya yang untuk menjadi starter. Demikian rekan Dea. Ya, namun apakah ketiga pemain ini sudah resmi didaftarkan atau apakah masih juga nantinya ada tambahan pemain baru lagi kemungkinan? Ya rekan Dea, tadi juga kita sempat mewawancarai juga manajer tim Sriwijaya FC Hendriansa. Beliau mengatakan bahwa ketiga pemain anyar ini sudah didaftarkan di PT Liga Indonesia Baru selaku operator dari liga, kompetisi liga, dan untuk kemungkinan pemain yang akan bisa masuk lagi, artinya tambahan dari 3 pemain ini itu bisa saja terjadi karena jendela bursa transfer pemain ini masih dibuka itu sampai tanggal 14 Desember besok hingga pukul 24.00. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut rekan Hafiz sudah berhasil mewawancarai Neil Maizar selaku Kepala Pelatih Sriwijaya FC. Kami tampilkan selengkapnya. Ya, alhamdulillah mereka sudah datang dan sudah bergabung ya, NB Sani ya, 1, habis itu Nawan 1 atau Rusni sudah gabung, dan hari ini alhamdulillah memang kita simulasikan seperti apa besok kita menghadapi pertandingan 3 pertandingan, dan alhamdulillah mereka kayaknya sudah mulai matching karena kan baru bertanding kemarin, jadi saya harap tidak ada masalah. Dan teman-teman pun semuanya welcome dengan kedatangan mereka. Ini suatu hal yang positif. Mudah-mudahan sisa latihan ini kita akan lebih cepat. Masuknya 3 pemain baru, apakah akan berpengaruh pada strategi coach atau gimana, Coach? Sebenarnya strategi sih sama ya, cuma kita melihat dia cocok nggak di situ. Karena pemain-pemain lain kan sudah lama di sini, dengan dia beradaptasi 3 hari ini bisa nggak? Kalau dia bisa dan dia layak untuk di tim, ya nanti kita akan kasih posisi buat dia. Artinya kesempatan buat starting di pertandingan perdana bisa, Coach? Iya bisa nggak? Tergantung situasi mereka dan tergantung juga pemain yang ada. Oke, terima kasih, Coach. Kita beralih ke kabar berikutnya. 1 unit truk bermuatan semen terguling di tengah jalan Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akibatnya saat lalu lintas di simpang 4 tersebut sempat terjadi macet.
Dan selengkapnya akan disampaikan rekan Reni Kurniawati, jurnalis Banjarmasin Post yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Reni. Iya, Dea. Rekan Reni, bisa Anda informasikan seperti apa kronologi dan penyebab sebenarnya truk bermuatan semen tersebut bisa terguling? Iya, terima kasih Dea. Ya, bisa kami informasikan bahwa satu unit truk ini terguling tepatnya berada di Jalan Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, disebabkan karena badan jalan di Jalan Desa Palampitan Hilir ini mengalami kerusakan yang sudah sangat parah. Dalam 1 minggu terakhir, setidaknya ada 5 truk yang sudah pernah terjebak ke dalam lubang jalan yang sangat dalam ini. Truk ini memang tadi malam sempat berjalan mulai dari Kabupaten Tabalong menuju ke Banjarmasin sekitar pukul tengah malam. Lalu kemudian karena ban sebagian belakang sebelah kiri melewati lubang yang sangat dalam sehingga menyebabkan truk tersebut terguling ke arah sebelah kiri. Beruntung saat terjadinya kejadian tersebut memang sudah dalam kondisi sepi karena sebelumnya di bagian kiri jalan terdapat banyak sekali pedagang penjual makanan yang buka pada saat malam hari. Namun karena sudah lewat tengah malam, akhirnya aktivitas warga di situ juga tidak ada sehingga tidak menyebabkan adanya korban akibat kejadian tersebut. Nah, saat ini pada pagi hari memang menunggu adanya angkutan berat baru bisa dilakukan evakuasi baik dari muatan yang dibawa berupa semen dan sekaligus dari unit truk yang sempat terguling tersebut. Dari Polres Hulu Sungai Utara juga melakukan pengaturan lalu lintas karena lalu lintas juga sempat terhambat dan mengalihkan jalur lain menuju pasar Sejumput dan juga ke Kelurahan Sungai Malang. Dea. Ya, lalu selain di Jalan Desa Palampitan Hilir ini, apakah ada jalan lain yang juga mengalami kerusakan serupa? Ya, kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dikatakan tahun ini merupakan kerusakan terberat karena memang menjadi jalur alternatif bagi para angkutan berat bertonase besar yang mengangkut semen karena adanya perbaikan jembatan di kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Balangan. Rencananya pengalihan jalan ini berlangsung hingga bulan Maret 2022 nanti. Dengan adanya lalu lintas angkutan bermuatan tonase yang tidak sesuai dengan kualitas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka menyebabkan beberapa ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerusakan parah. Selain di Desa Palampitan Hilir, kerusakan parah juga terjadi di Kelurahan Paliwara dan juga di Desa Pinanghabang yang menyebabkan oprit jembatan sempat terturun sekitar 30 cm dari posisi seharusnya. Dea. Ya, lalu upaya apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah setempat ya untuk memperbaiki jalan tersebut, Reni? Iya, lalu lintas kendaraan bertonase besar ini memang sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab dari PT KON sendiri yang merupakan perusahaan semen yang memang mengangkut semen dari Kabupaten Tabalong menuju Banjarmasin yang menggunakan jalan milik pemerintah. Dan untuk sejauh ini dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan pemanggilan terhadap PT KON sendiri, namun 2 kali dilakukan pemanggilan tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan sendiri. Beberapa waktu lalu dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sahrujani juga turun langsung ke lokasi bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional melakukan pemantauan langsung terhadap beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan hingga akhirnya dilakukan perbaikan jalan sementara untuk di Desa Pinanghabang, Kecamatan Amuntai Tengah. Namun untuk khusus di Desa Palampitan Hilir sendiri masih akan menunggu tindakan selanjutnya ke depan apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak. Dea. Ya, lalu masih dari pantauan Anda, Reni, apa pengaruh untuk warga dengan adanya kerusakan jalan dan lalu lintas angkutan bermuatan seperti ini? Ya, pengaruh terhadap warga Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri pastinya sangat banyak, selain juga mengurangi kenyamanan dari lalu lintas warga, juga beresiko
menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu juga mengurangi pendapatan dari para pedagang yang berjualan di sekitar pinggir jalan desa yang mengalami kerusakan. Karena biasanya memang di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersinggah ke warung ataupun tempat-tempat perdagangan itu mereka menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan roda 2. Dengan adanya kerusakan jalan ini, beberapa bahu jalan bahkan teras dari rumah warga sendiri sebagian digunakan untuk lalu lintas karena untuk menghindari jalan yang rusak di bagian tengah. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Reni Kurniawati untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Satlantas Polres Sorong Kota Polda Papua Barat kembali menggelar vaksinasi presisi pada hari ini Senin 13 Desember 2021. Kegiatan yang digelar di Taman Sorong City ini menyasar masyarakat umum di daerah tersebut. Dan informasi lengkapnya serta bagaimana berjalannya acara tersebut tadi akan disampaikan oleh rekan Sahwan Asyari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sahwan. Halo, Dea. Ya, rekan Sahwan, apa alasan dari Satlantas Polres Sorong Kota kembali menggelar vaksinasi dan bagaimana tadi prosesnya? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa Satlantas Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat kembali menggelar vaksinasi yang menyasar kepada masyarakat umum. Dan hari ini dilakukan di lokasinya berada tepat di sekitar Taman Sorong City, Kota Sorong itu sendiri. Sampai pelaksanaan selama sehari pelaksanaan vaksinasi digelar di Taman Sorong City sendiri sangat disambut positif oleh masyarakat yang ada di Kota Sorong dan juga para pengendara yang ikut dalam pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Masyarakat umum di sana dari kalangan mana saja, apakah dewasa ataukah anak-anak juga ikut menghadiri melakukan vaksinasi hari ini? Iya, tentu pelaksanaan vaksinasi hari ini dan kebetulan digelar di sekitar jalan raya, jalan utama Kota Sorong itu sendiri, sehingga sasarannya bukan hanya masyarakat umum, namun ada beberapa pengendara yang terlihat melanggar standar keselamatan dalam berkendara pun dijaring dan dikawal hingga ke lokasi vaksinasi dan dilakukan vaksinasi. Selain itu ada beberapa siswa-siswi yang langsung dijemput oleh petugas di sekolah dan juga didampingi oleh orang tua untuk melakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah pelaksanaan vaksinasi kali ini disambut positif oleh siswa-siswi dan juga para orang tua, khususnya para pelajar SMP di Kota Sorong itu sendiri. Ya, lalu berapa informasinya target vaksinasi hari ini, Sahwan? Iya, target vaksinasi hari ini Satlantas Polres Sorong Kota, maksud saya, menargetkan sekitar 200 orang untuk masyarakat Kota Sorong, baik dari masyarakat umum maupun pengendara dan juga siswa-siswi. Sebab hingga saat ini baru sekitar 51% capaian vaksinasi di Kota Sorong, sehingga Satlantas dan juga beberapa pihak di Kota Sorong sendiri mengejar target
sampai akhir 2021 bisa mencapai 70%. Begitu dia. Baik. Berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Safwan bersama Kasat Lantas Polres Sorong, Kota Ibtu Riau selengkapnya. Kami dari Satlantas Polres Sorong Kota pada kesempatan siang hari ini sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan sasaran adalah para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Tujuan dilaksanakan kegiatan vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Sorong yang masih di angka 51%. Karena target capaian vaksinasi kita di Kota Sorong ditargetkan di akhir tahun ini mencapai 70%. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sorong Kota adalah melaksanakannya vaksin on the road, ya. Jadi kita laksanakan di jalan. Kita jaring masyarakat, terutama yang sedang kasat mata melakukan pelanggaran, ya, baik itu tidak menggunakan helm, baik itu kendaraan tidak lengkap dan sebagainya. Intinya pelanggaran, ya. Tidak menutup kemungkinan juga kita juga menghentikan taksi-taksi atau angkot-angkot yang berisi penumpang, ya. Kita tanya masing-masing kendaraan angkot tersebut apakah penumpang sudah vaksin atau belum. Ya, mohon maaf, ini dengan sedikit penekanan, ya, kepada masyarakat. Apabila yang melanggar, daripada kami lakukan denda tilang, lebih baik divaksin. Jadi sedikit kami tekan masyarakat supaya timbul kesadaran untuk masyarakat mau divaksin. Selain pengendara dan juga mungkin masyarakat yang ada di sekitar ini, ada tidak siswa-siswi yang dijemput atau? Oh, tentu ada, ya. Karena memang salah satu sasaran vaksinasi adalah pelajar. Ya, bisa dilihat di belakang ini itu ada beberapa anak sekolah yang kami himbau dalam hal ini atau orang tuanya ke sini untuk dilaksanakan vaksinasi. Jadi ini targetnya tidak hanya orang umum, melainkan anak sekolah pun juga bisa. Untuk keterlibatan personil Satlantas sendiri berapa, Mbak? Untuk saat ini yang terlibat kegiatan sejumlah 20 orang personil yang kami bagi di beberapa pos kegiatan. Ada yang mematikan kendaraan, ada yang memeriksa kendaraan, ada juga yang kami tempatkan di bagian pendaftaran vaksinasi. Ya, intinya kita laksanakan vaksinasi ini untuk masyarakat. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap artis Bobby Joseph yang kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengungkapkan penangkapan tersebut berlangsung pada Jumat 10 Desember 2021 dini hari lalu. Menurutnya, penangkapan dilakukan pihaknya saat Bobby sedang melakukan transaksi terkait barang haram tersebut. Detail informasinya dan bagaimana perkembangan kasus terkini akan disampaikan oleh Rizky Amana, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan rekan Tribuners Nusantara. Ya, rekan Rizky, bisa Anda informasikan kembali terlebih dahulu terkait kronologi penangkapan Bobby Joseph ini? Ya, bisa saya informasikan sebelumnya pihak Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap seorang artis bernama Bobby Joseph karena kedapatan menggunakan dan memiliki barang narkotika jenis sabu. Awal kronologi penangkapan yaitu adanya informasi dari warga akan adanya transaksi narkoba di kawasan wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 9 Desember 2021 lalu. Namun saat pihak Satres Narkoba akan melakukan penangkapan, kedua baik dari bandar maupun pembeli yaitu Bobby Joseph telah mencium adanya aroma yang akan menggerebek aksi transaksi tersebut hingga kedua belah pihak melakukan perpindahan lokasi ke kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Beruntung dari sana pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan dan menggagalkan transaksi jual beli narkoba tersebut hingga Polres Tangerang Selatan mendapati seorang artis yaitu Bobby Joseph selaku pembeli dari barang haram jenis narkotika sabu itu. Demikian informasi tersebut. Ya, rekan Rizky, lalu barang bukti apa saja yang didapatkan polisi saat penangkapan itu terkait dari Bobby dan juga bandar narkoba itu tengah melakukan transaksi?
Yang jelas saya bisa informasikan barang bukti yang terutama adalah sabu seberat 0,49 gram yang dimiliki oleh Bobby yang didapati di dalam sebuah bungkus rokok dan dibungkus oleh plastik klip kecil. Selain itu pihak kepolisian juga mendapati berupa alat hisap sabu yang sudah pakai dari tangan Bobby, di mana didapat ketahui bahwa Bobby sebelum melakukan transaksi tersebut juga dalam potensi atau sehabis memakai narkoba jenis sabu di kediamannya kawasan Cinere tersebut. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu selain Bobby, apakah bandar tadi juga berhasil diamankan rekan Rizky, dan bagaimana untuk hasil pemeriksaan sementara saat ini? Untuk sementara pihak kepolisian baru melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk juga bandar yang dalam pengejaran ini berinisial J yang masih dikejar oleh pihak Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan. Sedangkan hasil pemeriksaan didapati bukti baru bahwa Bobby selain menggunakan narkotika jenis sabu, dirinya juga menggunakan narkotika jenis tembakau gorila atau sintetis. Bahkan Bobby didapati bukti pemeriksaan oleh pihak Satres Narkoba sebagai pengedar atau diduga sementara sebagai perantara dari adanya transaksi jual beli tembakau sintetis ini kepada rekan-rekannya yang sampai saat ini masih didalami oleh pihak Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan. Seperti itu ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini selengkapnya ada hasil wawancara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan yang sudah berhasil didapatkan rekan Rizky selengkapnya. Mengetahui inisialnya J saat ini masih dalam proses pengejaran. Kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap saudara Bobby Joseph atau J oleh Polres Tangerang Selatan, ya. Ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015. Ya, 2015. Kemudian berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara ya dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya. Ya, yang kita kenalkan gorila. Jadi yang bersangkutan ya sudah diketahui ya berdasarkan rekam jejak digitalnya ya bahwa yang bersangkutan memiliki akun tersendiri dalam rangka menampung pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan ya, penyidik dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini sudah menetapkan ya pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112 dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Dari Jakarta Barat kita beralih ke Jawa Barat. Pelaku spesialis pembobol berangkas dan mesin ATM di minimarket berhasil diringkus jajaran Polresta Bandung. Para pelaku hanya bisa tertunduk saat digiring ke Mapolresta Bandung, sore Kabupaten Bandung pada hari ini, 13 Desember 2021. Satu orang pelaku terlihat terpincang-pincang karena ditembak polisi saat berusaha melawan saat penangkapan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Lutfi. Ya, rekan Dea. Rekan Lutfi, bisa Anda informasikan terkait modus yang digunakan pelaku ini seperti apa? Jadi modus yang digunakan para pelaku pembobol ATM ataupun berangkas di minimarket ini yakni HES alias RW, HS, D, H, dan OYL. Mereka sebelumnya berunding atau bertemu terlebih dahulu di rumah AS alias RW. Kemudian mereka mencari sasaran berkeliling. Jika menemukan sasaran dan kondisinya memungkinkan untuk mereka melakukan tindakan tersebut, maka mereka akan melakukannya di esok harinya. Saat membobol ataupun membobol berangkas dan mesin ATM tersebut, mereka masuk ke minimarket tersebut dengan cara membobol dinding ataupun
lewat atap dengan membobol atapnya ataupun dengan membongkar kunci gembok pengaman minimarket tersebut. Dan selain itu dari 5 pelaku merupakan 3 residivis dan mereka bertemu di lapas yang berada di Banten. Mereka juga merencanakan aksinya tersebut saat berada di lapas yang berada di Banten tersebut. Ya, rekan Lutfi, berdasarkan pengakuan dari komplotan pelaku pencurian ini, sudah berapa kali mereka melakukan aksi dan di mana saja itu? Menurut pengakuan dari para pelaku, mereka telah melakukannya di 9 TKP, ada yang di daerah Banten, Cianjur, Bandung, dan lainnya. Walau demikian, pihak jajaran Polresta Bandung masih kasus tersebut Halo? Ya, halo, rekan Dea. Baik, rekan Riz, lalu bagaimana untuk cara pelaku ini membobol berangkas atau ATM tersebut? Pelaku yang menggunakan mobil saat aksinya membawa peralatan-peralatan seperti alat mesin las, terus kunci, dompet. Halo, rekan Lutfi. Oleh jajaran Polresta Bandung masih terdapat 1 brankas yang telah dirusak ataupun dibobol oleh para pelaku yang menggunakan dengan mesin las tersebut. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Hendra Kurniawan selaku Kapolresta Bandung terkait kasus ini selengkapnya. Pagi ini kita rilis terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan terhadap beberapa toko supermarket lah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Jadi kita telah mengamankan 5 orang pelaku, ada yang dari Bandung, dari Banten dan Banten. Mereka pelaku ini cukup menarik karena mereka bertemunya ada 3 orang residivis dengan kasus yang sama, bertemunya di lapas di Banten. Kemudian mereka merencanakan suatu kegiatan untuk membobol supermarket tersebut. Caranya beda-beda, ada yang lewat dinding, ada yang lewat atap, ataupun menggunting rolling door-nya dengan menggunakan gunting raja ini. Intinya mereka masuk ke dalam, kemudian membobol brankas ATM yang ada di dalamnya, kemudian mengambil barang-barangnya. Alhamdulillah kita berhasil menangkap 5 orang pelaku dengan barang bukti yang cukup banyak. Adapun modusnya, mereka menggunakan mobil rental. Rental ada 3 ini, rental selalu berganti-ganti, kemudian menyisir lokasi-lokasi. Apabila memang sepi, memungkinkan mereka beraksi di situ. Cara bertindak seperti itu. Ancamannya kita kenakan pasal 363 dengan ancaman pidana minimal 9 tahun. Kalau berangkas ini Pak? Bang, ini Bang, TKP di mana tuh? Ditangkapnya di mana Bang? Jadi berdasarkan pengakuan ada 9 TKP. Cianjur, Garut, Bandung, Banten juga. Tetapi yang ada di kita ada 5 laporan polisi yang sudah pasti. Yang sudah ada pasti. Ya. Berarti bukan warga sini Pak Kapolresnya? Ada 2 dari Banten, 3 dari Bandung. Ada yang ditembak? Tidak ada kerjaan. Pak RW aja? Bagi Pak RW betul? Iya, iya. Residivis kasus yang sama ini Bang? Bukan. Yang residivis 3 orang ya? Iya. Bang, apa namanya? Kumpulin tempat kamu, baru muter. Iya. Menyesal nggak? Ya, cukup menyesal. Cukup menyesal. Udah berapa kali? Ya, baru 2 kali kan. Baru 2 kali? Yang ikut temanmu yang lain udah lebih? Sama Pak. Hutan kota di Kelurahan Bojong Sari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga dijadikan tempat maksiat. Hal tersebut diketahui dari banyaknya laporan masyarakat sekitar yang mengadu ke pemerintah daerah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Handika Rahman
jurnalis Tribun Cirebon yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Handika. Halo Dea. Ya rekan Handika, terkait dugaan lokasi hutan kota Indramayu menjadi tempat maksiat ini karena apa? Baik Dea, dapat kami informasikan hutan kota di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga menjadi tempat lokasi maksiat. Hal tersebut diketahui dari banyaknya laporan masyarakat kepada pemerintah daerah yang mengadu soal aktivitas di sana. Masyarakat mengeluhkan di sana sering menemui banyak orang yang melakukan pesta miras hingga pacaran di lokasi tersebut, terutama pada saat malam hari. Hal ini dikarenakan lokasi di hutan kota Indramayu tersebut memang sepi ya. Sekelilingnya dipenuhi dengan hutan-hutan dan apabila saat malam hari kondisi memang sepi sekali karena jauh dari pemukiman warga juga. Ya, lalu sejauh ini bagaimana sikap Pemda soal hal tersebut? Mengetahui adanya laporan tersebut, pemerintah daerah berencana akan menindak tegas soal kejadian yang terjadi di hutan kota Indramayu di Kelurahan Bojongsari tersebut. Bupati Indramayu, Nina Agustina, rencananya akan menutup sementara lokasi hutan kota itu untuk menghindari kejadian yang diduga maksiat tersebut. Sebelum melakukan penutupan, Bupati juga rencananya akan memindahkan warung-warung yang tadinya berjualan di lokasi hutan tersebut untuk ditempatkan di tempat yang nanti akan disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bupati Indramayu juga menjelaskan bahwa hutan kota tersebut merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Indramayu. Fungsinya untuk menambah keindahan kota dan sebagai ruang terbuka hijau sekaligus paru-paru kota. Hanya saja karena lokasinya yang sepi dan kurangnya pengelolaan yang baik, tempat tersebut justru disalahgunakan menjadi tempat untuk melakukan hal yang tidak semestinya seperti pesta miras dan pacaran tersebut. Ya. Ya, lalu setelah nanti rencana penutupan ini dilakukan, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemda? Baik dari keterangan Bupati Indramayu, Nina Agustina, Pemkab Indramayu sendiri rencananya akan melakukan penataan terlebih dahulu di lokasi taman hutan kota di wilayah Kelurahan Bojongsari tersebut untuk kemudian ditata menjadi tempat rekreasi untuk masyarakat. Nantinya untuk penataan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau DKPP Kabupaten Indramayu. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Kepolisian Resort Nrekang berhasil menangkap seorang pelaku pencurian ternak sapi di KBR Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Pelaku tersebut tertangkap setelah mencuri 3 ekor sapi milik warga di KBR Desa Taulan, Kecamatan Cendana. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Aziz Albar, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aziz. Halo rekan Dea. Ya rekan Aziz, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologis penangkapan pelaku ini dan bagaimana juga dengan identitas pelaku? Ya baik rekan Dea. Jadi Tribuners, Kepolisian Resort Nrekang pada tanggal 2 Desember kemarin berhasil meringkus seorang pelaku pencurian hewan di Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang, di mana pelaku ini ditangkap pada saat tim Satreskrim Polres Nrekang melakukan patroli pada pukul 2.30 dini hari. Jadi pelaku ini diperoleh pada saat mengangkut hasil curiannya itu ada 3 ekor sapi hasil curiannya dinaikkan ke dalam suatu mobil, dan pada saat dilakukan patroli dan ditahan, pelaku tidak dapat menunjukkan identitas daripada apa yang dibawanya sehingga dilakukan pengecekan, dan hasil pengecekannya ternyata diketahui bahwa sapi yang diperoleh atau hewan ternak yang diperoleh tersebut merupakan hewan hasil curian, sehingga pelaku diamankan ke polsek setempat untuk kemudian diteruskan ke Mako Polres Nrekang. Untuk identitas pelaku sendiri
ini merupakan pelaku berinisial PS yang saat ini telah diamankan oleh Mapolres Nrekang. Ya, lalu apakah hanya satu pelaku tersebut yang ditangkap dan apakah masih akan ada pengembangan terkait kasus ini dan memungkinkan ada pelaku lainnya? Iya, jadi berdasarkan keterangan dari Kapolres Nrekang AKBP Andi Sinjaya bahwa pelaku saat ini untuk sementara masih hanya satu orang, namun pihak kepolisian Resort Nrekang masih mencoba untuk melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Jika memungkinkan dan memang ditemukan ada kemungkinan ada tambahan pelaku dan ada oknum yang terlibat, kepolisian Resort Nrekang akan segera melakukan penangkapan jika memang ditemukan ada oknum atau pelaku lainnya. Seperti itu rekan dia. Ya, lalu setelah ditangkap ini bagaimana dengan ancaman hukuman bagi pelaku, Aziz? Ya, berdasarkan keterangan dari AKBP Andi Sinjaya Kapolres Nrekang mengatakan bahwa pelaku ini diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Baik, terkait kasus ini, rekan Aziz sudah melakukan wawancara bersama AKBP Andi Sinjaya selaku Kapolres Nrekang. Selengkapnya. Pada pagi hari ini kami dari Polres Nrekang, khususnya Satuan Reserse Kriminal, akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus pencurian hewan atau ternak yang terjadi di wilayah Nrekang. Yang mana perlu kami sampaikan, kejadiannya terjadi pada tanggal 2 Desember 2021 dini hari 02.30 berdasarkan informasi dari warga masyarakat dan juga Pak tugas sedang melaksanakan patroli. Ditemukanlah seorang dengan menggunakan mobil pickup membawa 3 ekor sapi. Setelah dihentikan dan diperiksa, ternyata 3 ekor sapi ini adalah milik daripada 2 orang masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Kendaraan. Saat itu akhirnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, tersangka yang mana dalam hal ini bernama saudara Sultan Idris, ya, alias Wongsul Idris, usianya 48 tahun. Dia tinggal di seputaran Kecamatan Kendal. Saat ini sedang proses dan sudah kami kumpulkan dari bukti-bukti yang ada. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan nama Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menebar 77.000 ekor benih ikan wader ke sungai di Jember pada hari ini Senin 13 Desember 2021. Puluhan ribu ekor benih ikan wader itu ditebar ke Sungai Mayang di Kecamatan Mayang, Sungai Bedadung, di bawah jembatan Jalan Imam Bonjol dan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, jurnalis Surya, ada Febrianto yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Febri. Halo rekan Febri. Ini saya sepertinya keliru deh. Ini Balik, saat ini kami sudah tersambung bersama rekan Yuni dan jurnalis dari Surya. Halo rekan Yuni. Halo, ya, selamat sore Tribuners. Ya rekan Yuni, selamat sore. Bisa Anda informasikan terkait tujuan penebaran benih ikan ini? Ya, hari ini memang Dinas Perikanan Kabupaten Jember menebar 77.000 ekor benih ikan wader di 3 daerah aliran sungai yang ada di Kecamatan Mayang, di Sungai Bedadung, di Kecamatan Kaliwates, dan di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Dan memang penebaran benih ikan ini untuk menjaga
ekosistem sungai, sungai atau biasa disebut oleh perairan umum itu supaya tetap terjaga. Salah satunya adalah ekosistem ikan di perairan umum atau di sungai ini. Karena memang kalau tadi saya berbincang dengan teman-teman staf dari Dinas Perikanan Kabupaten Jember ini, memang ekosistem ikan endemik yang ada di sungai di Kabupaten Jember ini memang berkurang. Jadi dari sisi populasi memang berkurang. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor ya, ada karena faktor sampah, juga dengan adanya faktor illegal fishing, begitu. Ya baik rekan, Yuni, lalu bagaimana imbauan dari Dinas Perikanan terkait hal ini? Ya, seperti yang tadi dibilang oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan juga pelaku usaha Dinas Perikanan Jember, Nurul Hidayah ini menghimbau supaya seluruh elemen masyarakat di Jember ini turut mengawasi illegal fishing terutama. Jadi ketika umpama masyarakat sekitar sungai mengetahui ada illegal fishing dalam bentuk penyetruman maupun peracunan ya, biasanya disebut potas kalau di masyarakat lokal sini itu memberi potas, racun gitu, supaya berani melapor kepada pihak kepolisian. Karena memang kalau berdasarkan Undang-Undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 itu tentang perikanan, memang ada sanksi. Sanksinya itu penjara sampai 5 tahun dan denda itu sampai 1,2 miliar. Jadi memang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong supaya illegal fishing ini bisa diberantas bersama. Dan juga kalau tadi teman-teman komunitas pegiat Universal Fishing Community Jember ini juga mengharapkan ada aturan tegas seperti aturan di pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten itu supaya ada perda larangan adanya illegal fishing. Selain illegal fishing juga tidak adanya pembuangan sampah di sungai karena memang sungai ini bukan tempat sampah, begitu. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Yuni bersama Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha Dinas Perikanan Jember, Nurul Hidayah selengkapnya. Perikanan bersama kawan-kawan dari komunitas pemancing di Jember melakukan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum. Ada 3 lokasi, yang pertama di Jembatan Imam Bonjol, yang kedua di Kecamatan Mayang, dan yang ketiga di Kecamatan Sukorambi. Tujuan kegiatan penebaran benih ikan kali ini adalah untuk mengembalikan ekosistem sungai, khususnya ikan endemik yang ada di perairan umum Kabupaten Jember yang semakin lama semakin berkurang. Hari ini total yang ditebarkan jenis ikan wader sejumlah 77.000 ekor. Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan penebaran untuk tawes sejumlah 100.000 ekor dan untuk tombrol sejumlah 113.000 ekor. Harapannya semua masyarakat ikut menjaga, khususnya tidak lagi membuang sampah di sungai karena sungai bukan tempat sampah. Yang kedua, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan illegal fishing, khususnya kegiatan seperti penyetruman dan peracunan atau potasium, supaya tidak dilakukan lagi. Dan bagi masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian yang ada di sekitar masyarakat. Ancaman pidananya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang melakukan kegiatan illegal fishing bisa diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu disebabkan kurangnya stok bahan bakar minyak yang disuplai Pertamina karena cuaca ekstrim. Peristiwa ini membuat sopir angkutan dalam kota atau angkot hingga ojek online di Kota Pangkal Pinang pun kelimpungan. Untuk mengetahui
detail informasinya sudah bergabung bersama kami rekan Cepi Marlianto, wartawan dari Bangka Pos yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Rekan Cepi, terkait kelangkaan BBM terjadi di Pangkal Pinang ini sudah sejak kapan? Ya baik, memang untuk kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian premium hingga Pertamax di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, memang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir, mulai dari hari Kamis kemarin, memang di mana kelangkaan BBM ini sudah terjadi hingga menimbulkan antrian yang mengular di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dengan begitu memang dengan adanya antrian ini, sejumlah pengendara maupun hingga supir angkot kemudian ojol memang mengaku mengalami kerugian akibat adanya antrian BBM maupun kelangkaan BBM yang terjadi khususnya di Kota Pangkal Pinang. Itu rekan Dea. Lalu bagaimana tanggapan dari para sopir angkot hingga ojol akibat kelangkaan BBM ini? Ya baik, berdasarkan keterangan dari sopir angkot maupun ojol yang saya wawancari kemarin, memang mereka sendiri mengeluh dan kelimpungan untuk mencari bahan bakar jenis premium Pertalite maupun Pertamax khususnya di Kota Pangkal Pinang. Dengan begitu memang pendapatan para sopir maupun ojol sendiri mengalami penurunan, di mana yang biasanya mereka mampu mendapat orderan hingga 15 hingga 20 orderan, ini dikurangi menjadi 8 hingga 10 orderan saja. Hal itu dikarenakan guna efisiensi bahan bakar, di mana memang sampai saat ini kelangkaan BBM juga masih terjadi di Kota Pangkal Pinang. Begitu juga dengan beberapa sopir angkot yang sempat saya wawancari kemarin, memang mereka juga terpaksa tidak menarik angkotnya hingga 2 hari, lantaran memang harus mengantri untuk mendapatkan BBM jenis premium maupun Pertalite yang memang sampai saat ini masih terus mengalami kelangkaan khususnya di Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Dek. Baik, terima kasih rekan Cepi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Asep, satu di antara sopir angkot di Pangkal Pinang selengkapnya. Agak terlambat lah. Terlambat. Lah berapa hari berarti tidak narik Pak? Kurang lebih 1 hari lebih lah, atau 2 hari lah. Udah 2 hari tidak narik Pak ya? Berarti ini mengalami kerugian daripada operasional sendiri berarti Pak? Adalah rugi ya. Pernah mencoba mencari untuk ke tempat-tempat eceran sebelah pinggiran jalan nggak Pak? Pernah. Tapi? Habis juga? Beralih ke Kepulauan Riau, penumpang KM Kelut dari Pelabuhan Batu Ampar tujuan Belawan, Sumatera Utara membludak 2 pekan jelang Natal. Bahkan hari ini penumpang tujuan Belawan, Sumatera Utara pun naik drastis hingga mencapai 100%. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Roni Lodolaleng, wartawan Tribun Batam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Roni. Ya, rekan Dea, selamat sore. Ya, rekan Roni, bagaimana pantauan Anda terkait penumpang di Pelabuhan Batu Ampar 2 pekan menjelang Natal ini? Ya, Dea dan juga Tribuners, meski Natal masih 2 pekan lagi, namun antusias masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut, yakni ya rekan Dea dan juga Tribuners, meski Natal masih 2 pekan lagi, namun antusias masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut, yakni KM Kelut dari Pelabuhan Batu Ampar tujuan Belawan, Sumatera Utara saat ini sudah membludak begitu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Operasional Pelni Cabang Batam, yakni Lanlan, saat ditemui Tribun Batam di lokasi Pelabuhan Batu Ampar pada Minggu 12/12/2021 kemarin. Lanlan mengatakan khusus minggu ini penumpang tujuan Belawan, Sumatera Utara naik drastis hingga mencapai 100%. Hal ini jika dibandingkan dengan pelayaran normal, yakni hanya mencapai 700 hingga 750 penumpang saja. Namun pada minggu kemarin naik menjadi 1.450. Begitu dia.
Ya, lalu apakah ada informasi terkait penyebab para penumpang tersebut memilih pulang kampung lebih awal, Roni? Baik, Dea, dari hasil wawancara kami bersama salah satu calon penumpang yakni Leo, dia mengatakan sengaja pulang ke kampung halaman lebih awal untuk menghindar terjadinya kerumunan ataupun lonjakan seminggu jelang Natal. Hal ini dilakukan karena sudah 2 tahun belakangan ini ia sudah mengalami hal yang sama, yakni kelonjakan penumpang dan desak-desakan, sehingga pada tahun ini ia tidak ingin hal itu terjadi lagi, sehingga ia dan keluarga memutuskan untuk pulang ke Medan, Sumatera Utara lebih awal. Begitu dia. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana untuk proses pengamanan tadi di Pelabuhan Batu Ampar? Baik, dari hasil pantauan kami di lokasi Pelabuhan Batu Ampar pada hari Minggu kemarin, terlihat di pintu gerbang utama tampak beberapa petugas keamanan seperti Ditpam, Polsek kawasan pelabuhan, dan juga TNI sedang berjaga-jaga untuk melakukan arahan pada calon penumpang yang hendak masuk ke dalam ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar. Sejumlah personel juga sudah ditambah ya, masing-masing 5 personel di tiap instansi begitu. Situasi aman terkendali hingga kapal diberangkatkan pada pukul 11 siang dengan tujuan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya melakukan persiapan. Persiapan ini dalam rangka mendukung pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Lantaran berkaca pada pandemi tahun lalu, terjadi kenaikan kasus COVID-19 hingga mengakibatkan perekonomian pada salah satu tempat keramaian menurun drastis dan terpaksa harus ditutup. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Surya, ada Febrianto yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Febri. Ya, selamat sore rekan-rekan Tribun News, Tribun Network, dimanapun Anda berada. Ya, jadi berkaca pada tahun lalu, yaitu terjadi kenaikan kasus COVID-19 hingga mengakibatkan perekonomian pada salah satu tempat keramaian tersebut menurun drastis dan terpaksa ditutup gitu ya. Salah satunya adalah Marvel City Mall yang terletak di Jalan Ngagel, Surabaya. Jadi menurut Humas Marvel City Mall Surabaya, Ria Anggreni mengatakan agar tidak mengalami kejadian serupa, pihaknya mengikuti aturan pemerintah Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan virus corona pada saat Natal dan Tahun Baru. Jadi menurutnya jadi kami mengikuti aturan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan. Bahkan setiap ada event, kami selalu melakukan asesmen yang melibatkan persetujuan dari Satgas, ujar Ria ketika ditemui di lokasi Senin 13 Desember 2021. Lebih lanjut, ia mengatakan pengecekan itu melibatkan berbagai titik, seperti penataan bangku, jumlah pengunjung, hingga potensi terjadinya kerumunan. Bahkan selama tanggal 24 Desember nanti ini hingga awal Januari, manajemen mall untuk sementara meniadakan event. Jadi soal event itu kata Ria, sebelum tanggal 24 itu antara tanggal 17 Desember sampai tanggal 16 Januari, 17 Desember sampai 16 Januari itu ada event, tapi sementara ditiadakan dulu ya, karena itu tadi untuk demi antisipasi itu dan menjaga kesehatan pengunjung dan diri masing-masing gitu. Terus menurut Ria juga event dari disinggung soal geliat perekonomian terhadap para pelaku usaha maupun pemilik tenan di situ ya. Ria menyebut sudah ada peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Kemudian peningkatan itu sudah ada peningkatan ke arah positif jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ya.
Kemudian masyarakat sudah mulai berani ke mall, mereka juga menjalani aktivitas dengan normal, walau masih tidak banyak, dan itu benar karena pantauan saya tadi di mall itu ada beberapa orang yang berkunjung gitu ya, tapi nggak banyak gitu ya. Jadi istilahnya sudah mulai memberanikan diri ya, meskipun nggak banyak. Lia juga berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, COVID-19 segera menghilang dan aktivitas kembali normal. Semua bisa jalan-jalan seperti dulu lagi dan berani berkegiatan seperti sebelum adanya pandemi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Iya. Baik, terima kasih rekan Febri, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Febri bersama Humas Marvel Mall Surabaya, Lia Anggreni selengkapnya. Dari kita paling ya seperti biasa ya, mengikuti aturan pemerintah ya kan. Nah kita tuh kebetulan ada event dari tanggal 17 sampai tanggal 16 Januari, itu 17 Desember sampai tanggal 16 Januari. Nah setiap kita mau ada event kita pasti selalu asesmen mas. Jadi asesmen itu kita harus sesuai persetujuan Satgas. Entah itu penataan bangku, entah itu jumlah orang yang ada di kerumunannya gitu. Nah kebetulan kemarin kita sudah mengajukan untuk event tanggal 17 nanti. Jadi di Nataru nanti di tanggal 24 sampai tanggal 2 ya kalau nggak salah itu. Nah itu kita tutup pamerannya gitu. Kalau sesuai aturan dari Satgas, kita tetap boleh melakukan pameran asalkan ketika tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari itu kita tutup sementara pamerannya. Kalau yang saya tahu sih sudah agak ada peningkatan daripada yang sebelumnya ya mas ya. Daripada tahun-tahun kemarin sudah ada peningkatan, orang sudah mulai berani ke mall gitu kan. Orang sudah mulai menjalani aktivitasnya yang seperti dulu lagi. Ya memang nggak semua berani, cuma sudah banyak orang yang berani sih datang ke mall gitu. Oke, Mbak, untuk harapan dan pesan terakhir, Mbak. Harapannya ya tetap ya Mas ya, kita pengennya semoga COVID ini segera menghilang. Jadi supaya kita jadi normal, benar-benar normal tanpa adanya aplikasi ya kan. Kasian kan orang-orang yang misalnya belum punya aplikasi nggak bisa ke mall ya kan. Ya pengennya semuanya jalan seperti dulu lagi, tenan-tenan, semua pada berani lagi, dari itu sih. Ratusan guru pendidikan anak usia dini di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mengepung depan gedung DPRD PPU pada hari ini Senin 13 Desember 2021 pagi. Aksi ini merupakan buntut protes serta kekecewaan ratusan guru PAUD swasta. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Kaltim, ada rekan Dian Mulyasari yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Dian. Baik, ya, di studio. Ya. Baik, rekan Dian, terkait unjuk rasa ini, apa saja tuntutan guru PAUD swasta di sana? Tuntutan guru PAUD swasta menuntut hak mereka atas gaji guru honorer PAUD selama 10 bulan yang belum diberikan melalui dana hibah pemerintah daerah. Selain itu, mereka menuntut tahun depan tetap akan dianggarkan dana hibah untuk guru PAUD pada anggaran APBD tahun 2022. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapat, rekan Dian, berapa bulan totalnya gaji di sana dan juga hibah belum dicairkan pemerintah daerah? Selama 10 bulan belum diterima oleh para guru PAUD. Namun gaji pada bulan Januari dan Februari sudah dicairkan oleh pemerintah daerah pada November tahun ini senilai 3,4 juta per bulannya, sehingga mereka mendapatkan 6,8 juta untuk 2 bulan gaji mereka melalui dana hibah. Baik, terima kasih rekan Dian, dan berikut terkait unjuk rasa ini rekan Dian sudah mewawancarai Puji Lestari selaku juru bicara aksi unjuk rasa di sana. Selengkapnya. Kalau ini akan bergeser ke kantor bupati kita hari ini harus kita tuntaskan. Belum betul habis 10 bulan, Bu. 10 bulan belum terbayarkan, dengan kita meminta untuk hibah 2022 itu kan akan dihapuskan. Jadi kami minta 2022 itu hibah tidak dihapuskan. Oh gitu. Ini jumlahnya tadi berapa, Bu? 10 bulan. Nah, yang jumlahnya guru yang 360. Terdiri dari TK dan KB sekabupaten. Kita minta yang di 10 bulan dibayarkan, kemudian untuk hibah 2022 tetap diadakan. Emang ada ancaman nggak, Bu? Maksudnya
Nanti kita akan demo lagi lebih besar lagi kalau memang tidak dimulai. Kita digiring dari Komisi Pendidikan untuk kita ke MK. Ya, tetapi pada dasar intinya tadi, Dewan sudah menganggarkan, sekarang tinggal dari pemerintahnya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali tidak lelahnya mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.